bayang-bayang ganjang, warisan yang tak terucap. Danau Toba sore itu tidak seperti kartu pos yang biasa dijual di toko souvenir Parapat. Airnya tenang, namun warnanya pekat, seolah menyerap seluruh cahaya matahari yang kian meredup di ufuk barat. Kabut tipis mulai turun dari punggung bukit, merayap perlahan menyelimuti permukaan air, menciptakan dinding putih yang memisahkan dunia nyata dengan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tigor berdiri di geladak kapal feri kayu yang membawanya menyeberang ke Samosir. Angin dingin menampar wajahnya, membawa aroma air tawar bercampur lumut yang khas. Sudah 10 tahun. 10 tahun sejak ia melarikan diri dari Huta, kampung kelahirannya, meninggalkan tanah leluhur dengan sumpah serapah bahwa ia tidak akan pernah kembali. Namun surat kumal dengan tulisan tangan yang bergetar itu mengubah segalanya. Surat dari Namboru Bibi Tiur, satu-satunya kerabat yang masih mau bicara padanya. Bapakmu sekarat, Gor, bukan karena tua, tapi karena dia sudah mulai menagih. Pulanglah, jangan biarkan dia mati sendirian dalam kehinaan. Tigor meremas besi pembatas kapal. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan purba yang ia kira sudah ia kubur di Jakarta. Di kota metropolitan, hantu hanyalah cerita film. Tapi di sini, di tanah di mana adat dan mistis berpilin seperti akar pohon beringin, hantu adalah tetangga yang tak terlihat. Kapal merapat di dermaga kecil yang sepi. Tidak ada anak-anak yang berenang meminta koin. Tidak ada penjual mangga yang riuh. Saat Tigor melangkah turun dengan tas duffel besarnya, beberapa warga yang sedang memperbaiki jalaikan sontak berhenti. Mata mereka, tatapan itu masih sama. Campuran antara jijik, takut, dan benci. "Mau kemana, Lai?" tanya seorang tukang ojek motor dengan nada ragu, meski ia jelas tahu siapa Tigor. Wajah Tigor adalah cetak biru ayahnya, Amang Hotman. "Ke Huta Ginjang, rumah Bapak Hotman," jawab Tigor singkat. Tukang ojek itu mundur selangkah. "Maaf, Lai, aku cuma bisa antar sampai simpang jalan besar. Ke atas sana, motor saya nggak kuat nanjak." Alasannya klise dan bohong. Semua orang tahu motor BBW tua itu bisa mendaki gunung sekalipun. Mereka hanya tidak berani mendekat ke rumah itu. Rumah Sang Parbegu, pemelihara hantu. "Baiklah, antar sampai simpang saja," kata Tigor menahan perih di dadanya. Perjalanan dari simpang jalan besar menuju rumah masa kecilnya harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 20 menit. Langit sudah berubah menjadi ungu gelap. Suara jangkrik mulai terdengar. Namun anehnya, semakin dekat Tigor ke rumahnya, suara alam itu semakin senyap. Jalan setapak itu berbatu dan ditumbuhi ilalang tinggi di kiri kanannya. Di kejauhan, atap rumah Bolon, rumah adat Batak, milik keluarganya mulai terlihat mencuat di antara pepohonan aren. Rumah itu berdiri sendiri, terpisah sekitar 500 meter dari rumah penduduk terdekat. Isolasi yang bukan karena pilihan topografi, melainkan sanksi sosial. Tigor berhenti sejenak di depan gerbang kayu yang sudah lapuk. Dulu, gerbang ini megah. Ayahnya adalah petani kopi yang sukses. Kemakmuran yang tiba-tiba itulah yang memicu desas-desus. Tidak mungkin hasil kopi bisa buat beli sawah 3 hektar dalam setahun kalau tidak ada yang membantu. Lihat si Hotman, dia sering jalan sendirian ke hutan bambu di belakang rumah tengah malam. Kasih makan begu ganjang. Fitnah itu seperti api dalam sekam, membakar reputasi, mengucilkan keluarga, dan akhirnya, menurut Tigor, membunuh ibunya yang meninggal karena depresi akibat dikucilkan warga. Tigor menghela napas panjang, mencoba mengusir bayangan masa lalu, lalu mendorong gerbang. Halamannya penuh daun kering, gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala di beranda. "Bapak," panggil Tigor pelan. Suaranya serak. Ia menaiki tangga kayu menuju pintu utama. Pintunya tidak terkunci. Saat ia mendorongnya terbuka, bau itu langsung menyergap hidungnya. Bukan bau busuk, melainkan bau yang sangat spesifik. Campuran aroma kemenyan tua, minyak kelapa,
dan bau apek dari ruangan yang tidak pernah terkena matahari. Siapa di sana? Suara itu lemah, datang dari kamar tengah. Tigor menjatuhkan tasnya dan bergegas masuk. Di atas tempat tidur kayu tua tanpa kasur yang layak, terbaring sosok yang nyaris tidak ia kenali. Ayahnya, yang dulu gagah dan ditakuti karena ketegasannya, kini tinggal tulang berbalut kulit. Matanya cekung, rambutnya memutih dan kusam. Napasnya berbunyi, seolah ada cairan di paru-parunya. "Ini Tigor, Pak," bisiknya, berlutut di samping tempat tidur. Rasa benci yang ia pupuk selama 10 tahun karena merasa ayahnya lebih memilih ilmu hitam daripada kehormatan keluarga, mendadak luntur melihat ketidakberdayaan ini. Mata tua itu terbuka perlahan. Ada kilatan keterkejutan, lalu berubah menjadi ketakutan murni. Tangan ayahnya yang kurus kering mencengkeram lengan Tigor dengan kekuatan yang mengejutkan. "Pergi," desis ayahnya. "Apa Pak, aku baru sampai. Aku mau merawat Bapak," kata Tigor bingung. "Pergi." Ayahnya mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya batu kering yang menyakitkan. "Kau tidak boleh di sini. Saat malam, dia tidak suka ada orang asing." "Siapa yang Bapak maksud? Warga kampung?" Tigor mulai emosi. "Aku tidak peduli pada mereka." "Bukan." Ayahnya menunjuk ke arah jendela yang terbuka, yang menghadap langsung ke kebun belakang yang gelap gulita. "Dia yang panjang." Tigor menoleh ke arah jendela. Di luar sana hanya ada kegelapan pekat, tapi entah mengapa bulu kuduk di lehernya berdiri tegak. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa turun beberapa derajat. "Pak, sudahlah, tidak ada apa-apa. Begu ganjang itu tidak ada. Itu cuma cerita orang syirik yang iri sama Bapak." Tigor mencoba merasionalkan, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada ayahnya. Ia bangkit untuk menutup jendela. Saat tangannya memegang daun jendela, Tigor terpaku. Di kejauhan, di batas antara kebun kopi dan hutan bambu, ia melihat sesuatu. Samar-samar, seperti siluet seseorang yang sedang berdiri. Tapi proporsinya aneh. Sosok itu terlihat normal. Namun saat Tigor memicingkan mata untuk memperjelas pandangan, siluet itu tampak meregang. Seolah-olah bayangan itu tumbuh meninggi, pelan tapi pasti, melampaui tinggi pohon kopi, menuju pucuk bambu. Jantung Tigor berhenti berdetak sesaat. Ia mengedipkan mata kuat-kuat dan menggelengkan kepala. Saat ia membuka mata lagi, bayangan itu hilang. Hanya batang bambu yang bergoyang tertiup angin malam. Cuma halusinasi, cuman efek cerita Bapak, batinnya. Ia membanting jendela tertutup dan menguncinya rapat-rapat. Saat ia berbalik, ayahnya sudah memejamkan mata lagi. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. "Maafkan Bapak, Gor." Racau orang tua itu lirih, seperti doa pengakuan dosa. "Bapak kira Bapak bisa mengendalikannya demi kalian. Tapi warisan ini meminta darah." Tigor terdiam kaku di tengah ruangan. Di luar, angin mulai menderu, memukul-mukul dinding kayu rumah tua itu. Malam pertama kepulangannya baru saja dimulai, dan Tigor sadar ia tidak sedang sendirian di rumah ini bersama ayahnya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu di dalam bayang-bayang. Dan sesuatu itu tampaknya sudah tahu bahwa ia telah pulang. Cahaya matahari pagi di Samosir biasanya membawa harapan. Sinar emas yang memantul di permukaan Danau Toba mampu meluruhkan dinginnya malam. Namun bagi Tigor, pagi itu tidak membawa kehangatan apapun ke dalam rumah bolon tua milik ayahnya. Tigor terbangun di kursi rotan reyot di samping tempat tidur ayahnya. Punggungnya kaku. Hal pertama yang ia periksa adalah napas Amang Hotman. Masih ada, meski lemah dan putus-putus. Orang tua itu tertidur pulas, seolah kelelahan setelah bertarung melawan sesuatu yang tak kasat mata sepanjang malam. Rumah itu tampak menyedihkan di siang hari. Apa yang semalam tertutup bayangan, kini telanjang di mata Tigor. Debu setebal jari melapisi lemari hias, yang dulu berisi piring keramik mahal. Kebanggaan mendiang ibunya. Kini, lemari itu kosong. Mungkin dijual Bapak untuk beli obat, atau mungkin dicuri orang yang merasa berhak mengambil harta setan.
Perut Tigor berbunyi. Di dapur hanya ada beras yang sudah berkutu dan garam yang mencair. Ia tidak punya pilihan. Ia harus turun ke huta, kampung, ke kedai kelontong terdekat. Tigor mencuci muka dengan air bak yang dingin, mengenakan jaketnya, dan melangkah keluar. Ia menarik napas panjang, menyiapkan mental bukan untuk menghadapi hantu, tapi menghadapi manusia. Perjalanan turun ke kampung terasa seperti berjalan di atas panggung di mana semua penonton membencimu. Ibu-ibu yang sedang mencuci baju di pancuran umum langsung terdiam saat Tigor lewat. Suara sikat yang menggilas kain berhenti serentak. Mereka tidak menyapa. Mereka hanya menatap. Tatapan menyelidik, mencari tanda-tanda ilmu di tubuh Tigor. Apakah matanya merah? Apakah langkah kakinya tidak menapak tanah? Tigor menunduk, mempercepat langkah menuju kedai milik Nantulang, istri Paman Murni. Dulu, Nantulang Murni sering memberinya permen gula merah saat ia kecil. Horas, Nantulang, sapa Tigor saat masuk ke kedai yang remang-remang itu. Murni yang sedang menghitung uang di laci meja kasir terlonjak. Saat melihat siapa tamunya, wajahnya pucat pasi. Ia refleks menyembunyikan uang ke dalam saku daster, seolah Tigor bisa memindahkan uang itu dengan kedipan mata. Mau apa kau kesini, Tigor? Suaranya bergetar, bukan ramah tapi waspada. Mau beli beras 2 kilo, telur setengah papan sama minyak goreng? Nantulang, jawab Tigor, mencoba tersenyum meski hatinya perih melihat reaksi itu. Ia meletakkan selembar uang 100.000 di meja. Murni tidak menyentuh uang itu. Ia menatap lembaran merah itu, seolah itu adalah daun kering yang disihir. Beras habis, kata Murni cepat. Padahal di belakangnya, karung beras menumpuk tinggi. Itu ada, Nantulang. Tigor menunjuk pelan. Itu pesanan orang, sudah dibayar, bentak Murni. Suaranya naik 1 oktav. Telur juga habis, minyak juga. Kau cari di tempat lain saja, jangan di sini. Tigor terdiam. Ia tahu ini bukan soal stok barang. Nantulang, suara Tigor merendah memohon. Bapak sakit di atas, dia butuh makan. Aku cuma mau beli bubur buat dia. Justru karena bapakmu sakit, seru Murni. Kini air mukanya berubah menjadi campuran ketakutan dan kebencian. Kau tahu kenapa anakku, si Budi, sakit panas bulan lalu? Itu karena dia main dekat kebun kalian. Bapakmu mengirim penjaganya untuk menegur Budi. Itu demam biasa, Nantulang. Budi kehujanan, bantah Tigor. Emosinya mulai tersulut. Kenapa semua hal buruk di kampung ini selalu salah bapakku? Jangan bicara keras-keras di sini. Murni mengambil sapu lidi, mengacungkannya ke arah Tigor, seolah mengusir anjing kurap. Pergi, uang parbeku tidak laku di sini. Kami mau hidup tenang. Bawa uangmu pergi. Beberapa pria yang sedang minum tuak di lapo sebelah mulai berdiri, menatap tajam ke arah keributan. Tigor tahu ia kalah jumlah. Ia kalah posisi. Dengan tangan mengepal, ia mengambil kembali uangnya dan mundur. Semoga Tuhan mengampuni mulut jahat Nantulang, gumam Tigor sebelum berbalik pergi. Tuhan tidak masuk ke rumahmu, Tigor, teriak Murni membalas. Tigor berjalan tanpa arah. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Akhirnya, ia memutuskan pergi ke rumah Namboru Tiur, satu-satunya tempat yang mungkin masih mau menerimanya. Rumah Tiur lebih sederhana, terletak di pinggiran kampung. Wanita tua itu sedang menjemur padi saat melihat keponakannya datang dengan wajah kusut. Tanpa banyak bicara, Tiur langsung menarik tangan Tigor masuk ke dapur, menyendokkan nasi hangat dan ikan asin goreng. Makanlah, kata Tiur lembut. Kau pasti belum makan dari semalam. Tigor makan dengan lahap, bercampur isak tangis yang ia tahan. Setelah piringnya bersih, ia menatap bibinya. Namboru, jujurlah padaku, kata Tigor. Apa benar Bapak memelihara begu ganjang? Tiur menghela napas panjang, matanya menerawang ke halaman belakang. Kau ingat tahun 98, saat krisis moneter? Semua orang di kampung ini susah. Harga pupuk mahal, panen gagal. Tigor mengangguk. Tapi bapakmu, dia cerdas, Gor. Dia tidak pakai pupuk kimia. Dia belajar dari penyuluh pertanian di kota. Dia bikin kompos sendiri.
Dia merawat kopi itu siang malam seperti merawat bayi. Hasilnya, kopi bapakmu panen raya saat yang lain gagal. Tiur menatap mata Tigor lekat-lekat. Di kampung kita ini, Gor, orang lebih mudah percaya hantu daripada percaya kerja keras. Mereka tidak terima Hotman bisa sukses, sementara mereka melarat. Rasa iri, sakit hati, itulah benihnya. Lalu penampakan itu, orang-orang yang sakit, yang mati mendadak, desak Tigor. Kebetulan yang dicocok-cocokkan, jawab Tiur pahit. Si Poltak mati serangan jantung. Dibilang dicekik begu bapakmu. Si Budi demam, dibilang kena sawan hantu bapakmu. Fitnah itu, Gor, kalau diulang 1000 kali, dia berubah jadi kebenaran di telinga orang bodoh. Tapi Namboru, Tigor ragu sejenak. Teringat kejadian semalam. Semalam aku melihat sesuatu di kebun belakang. Bayangan tinggi, yang semakin tinggi saat dilihat. Wajah Tiur berubah tegang. Tangannya yang keriput memegang cangkir kopi sampai bergetar. Kau melihatnya? Bisik Tiur. Aku tidak yakin. Mungkin cuma halusinasi karena capek. Tiur mendekatkan wajahnya. Dengar Namboru baik-baik. Isu begu ganjang ini awalnya memang fitnah karena iri hati. Tapi Gor, energi negatif, kebencian ribuan orang, sumpah serapah satu kampung yang diarahkan ke rumah itu selama 10 tahun. Itu bisa mengundang kegelapan yang sesungguhnya. Tiur meremas tangan Tigor. Kadang setan itu datang bukan karena dipanggil pemilik rumah, tapi karena diundang oleh kebencian tetangganya. Dan sekarang, entah bapakmu memeliharanya atau tidak, sesuatu memang sudah bersarang di rumah itu. Tigor pulang membawa beras dan telur pemberian Namboru Tiur. Kata-kata bibinya terngiang di kepala. Setan datang karena diundang kebencian tetangga. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Bapaknya sudah bangun, duduk bersandar di kepala tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit kamar. Bapak sudah makan? Tanya Tigor, mencoba bersikap normal. Ayahnya tidak menjawab. Matanya terpaku ke satu titik di pojok atas kamar, tepat di pertemuan antara dinding dan plafon. Pak, Tigor mengikuti arah pandangan ayahnya. Di sana, di ketinggian hampir 4 meter dari lantai, di dinding kayu yang berdebu, terdapat bekas goresan. Itu bukan goresan biasa. Itu adalah bekas cakar. 3 garis panjang yang mengelupas cat kayu sampai ke daging papannya. Bekas itu masih baru. Serpihan kayunya masih berserakan di lantai di bawahnya. Jantung Tigor berdegup kencang. Tidak mungkin ayahnya yang sakit keras bisa memanjat setinggi itu. Tidak mungkin juga tikus atau musang membuat goresan sedalam dan sebesar itu, seukuran jari manusia dewasa yang panjang. Jangan dilihat, suara ayahnya terdengar serak dan basah. Tigor menoleh ke ayahnya. Jangan dilihat ke atas, Gor, bisik ayahnya. Air mata kembali mengalir. Kalau kau lihat kakinya, dia biasa saja. Tapi kalau kau mendongak melihat wajahnya, dia akan semakin tinggi, sampai lehernya bisa mencekikmu. Suasana kamar mendadak hening. Suara angin di luar berhenti total. Dari sudut mata Tigor, ia merasa kegelapan di sudut plafon itu bergerak. Bukan bayangan biasa, itu seperti gumpalan asap hitam yang perlahan memadat, mulai menjuntai ke bawah seperti akar pohon beringin yang mencari tanah. Tigor ingin lari, tapi kakinya terpaku. Insting logikanya bertarung melawan teror purba yang kini merayap di punggungnya. Ini nyata, batinnya menjerit. Ini bukan sekadar stigma sosial. Dan dari balik dinding kayu di belakang punggung Tigor, terdengar suara garukan pelan. Pelan, ritmis, dan terdengar seperti kuku panjang yang sedang menguji ketebalan dinding, mencoba masuk dari kamar sebelah. Suara garukan itu berhenti tiba-tiba, seolah membuatnya tahu bahwa Tigor sedang menahan napas di balik dinding. Hening yang menyusul jauh lebih mencekam daripada suaranya. Tigor mencengkeram gagang sapu yang tergeletak di sudut kamar. Satu-satunya senjata yang bisa ia raih. Jantungnya memukul-mukul rusuk. Siapa di sebelah? Bentaknya mencoba terdengar berani meski suaranya pecah.
Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat ayahnya yang terdengar seperti orang tenggelam. Dengan langkah gemetar, Tigor keluar dari kamar ayahnya menuju pintu kamar sebelah. Itu adalah bekas kamar kerjanya dulu sebelum merantau. Pintunya terbuat dari kayu jati tua, terkunci dari luar dengan gembok berkarat. Namun anehnya, gembok itu tidak terkunci sepenuhnya. Besi pengaitnya menggantung longgar, seolah baru saja dibuka paksa atau lupa dikunci kembali. Tigor menendang pintu itu pelan. Pintu terbuka, menebarkan debu tebal ke udara. Cahaya bulan remang-remang masuk dari celah ventilasi, menyinari ruangan yang berantakan itu. Tidak ada siapa-siapa, kosong. Tigor menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih membelah kegelapan, menyapu seisi ruangan. Tumpukan karung goni bekas pupuk, alat-alat pertanian tua, dan lemari buku yang miring. Lalu, sorot senter Tigor berhenti di dinding kayu yang membatasi ruangan ini dengan kamar ayahnya. Ia menelan ludah. Dinding itu penuh dengan gorga, ukiran Batak, yang digambar kasar menggunakan kapur putih dan arang. Namun, ini bukan motif gorga biasa yang melambangkan kesuburan atau perlindungan. Bentuknya runcing-runcing, agresif dan kacau. Di tengah-tengah gambar itu, terdapat bekas cakaran baru. Serpihan kayu segar berserakan di lantai. Sesuatu memang ada di sini tadi. Tigor melangkah mundur, kakinya tersandung papan lantai yang menjungkit. Ia menunduk. Papan lantai itu longgar. Bukan karena lapuk, tapi karena sering diangkat. Ada celah kecil di antaranya, cukup untuk memasukkan jari. Didorong rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Tigor berlutut. Ia mencongkel papan itu dengan ujung gagang sapu. Papan itu terangkat dengan mudah, menyingkap sebuah ruang penyimpanan rahasia di bawah lantai panggung. Di dalam lubang gelap itu, terbungkus kain ulos yang sudah dimakan ngengat, ada sebuah buku tulis tebal bersampul kulit hitam dan sebuah kotak kayu kecil. Tigor mengambil buku itu. Baunya apek, bercampur aroma tembakau ayahnya. Ia membuka halaman pertama di bawah sorot lampu senter. Tulisan tangan ayahnya yang tegak bersambung memenuhi halaman itu. Tanggalnya tertulis 14 Maret 1998. Panen gagal lagi. Hama menyerang semua batang kopi. Hutang ke toke sudah menumpuk. Tiur bilang jual saja tanah ini. Tapi ini tanah leluhur. Aku tidak bisa membiarkan Tigor putus sekolah. Aku harus melakukan sesuatu. Datu Mangapul bilang ada jalan pintas. Penjaga tua dari hutan bambu butuh inang baru. Tigor membalik halaman dengan cepat, tangannya gemetar hebat. 20 April 1998. Berhasil. Datu Mangapul menanam dia di batas kebun. Kopi tumbuh subur dalam semalam. Ajaib. Tapi malam ini aku mendengar suara langkah kaki di atap. Berat. Seperti raksasa. 5 Mei 2005. Istriku meninggal. Dokter bilang jantung, tapi aku tahu. Aku melihat lebam biru di lehernya malam sebelumnya. Dia minta tumbal. Aku sudah kasih ayam cemani, tapi dia mau yang lebih. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Tigor merasa mual. Ia melempar buku itu ke lantai seolah benda itu terbakar. Jadi itu benar. Semua tuduhan warga kampung, semua fitnah yang ia lawan mati-matian di kepalanya selama ini, semuanya benar. Ayahnya bukan korban fitnah. Ayahnya adalah pelaku. Ayahnya telah menukar nyawa ibunya demi kebun kopi. Demi uang sekolah Tigor. Bangsat! Desis Tigor, air mata kemarahan jatuh ke pipinya. Bapak macam apa kau? Ia mengambil kotak kayu kecil yang tadi ada di samping buku. Dengan kasar ia membukanya. Isinya bukan emas atau uang, melainkan potongan-potongan kuku jari tangan yang panjang, gumpalan rambut, dan sebuah somba-somba. Persembahan kering yang terbuat dari sirih. Saat itulah angin kencang tiba-tiba membanting jendela kamar itu hingga tertutup. Senter ponsel Tigor berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap gulita. Di kegelapan itu, Tigor mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan garukan, tapi suara kerak, kerak, kerak.
seperti suara tulang punggung yang diluruskan setelah lama membungkuk. Suaranya berasal dari sudut ruangan, tepat di belakang lemari tua. "Siapa?" teriak Tigor, meraba-raba mencari pintu keluar. Tigor, Suara itu memanggil namanya, bukan suara ayahnya. Suaranya berat, bergema, seolah datang dari dalam sumur yang sangat dalam. anak Hotman. Tigor berhasil meraih gagang pintu dan menghambur keluar, jatuh terduduk di ruang tengah yang sedikit lebih terang karena cahaya bulan dari luar. Napasnya memburu. Ia menatap pintu kamar bekas itu dengan horor. Dari celah bawah pintu, perlahan-lahan merembes asap hitam tipis yang berbau anyir darah. Dan bayangan panjang mulai terbentuk di lantai, merayap mendekati kaki Tigor. "Pergi!" teriak Tigor, melempar gagang sapu ke arah pintu. Tiba-tiba suara batuk keras terdengar dari kamar ayahnya. Tigor, tolong Bapak." Tigor bimbang. Rasa bencinya pada sang ayah kini bercampur dengan insting untuk menyelamatkan nyawa. Namun jeritan kesakitan ayahnya terdengar semakin menjadi-jadi, seperti seseorang yang sedang dicekik. Tigor bangkit dan berlari masuk ke kamar ayahnya. Pemandangan di depannya membuat darahnya berhenti mengalir. Tubuh ayahnya yang kurus kering itu sedang terangkat dari tempat tidur, melayang sekitar 10 senti di udara. Punggungnya melengkung ke belakang dalam posisi yang tidak wajar. Matanya melotot putih semua, mulutnya ternganga lebar tanpa suara. Di atas tubuh ayahnya, dalam keremangan, Tigor melihatnya. Sesosok makhluk hitam legam, tinggi kurus seperti tiang listrik, sedang menunduk. Tangan-tangannya yang panjang tak wajar, dengan jari-jari yang lebih mirip ranting pohon kering, sedang mencengkeram leher dan dada ayahnya. Makhluk itu tidak punya wajah yang jelas, hanya lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Tapi saat Tigor masuk, kepala makhluk itu berputar perlahan, terlalu jauh untuk leher manusia normal, hingga menghadap lurus ke arah Tigor. Ia menyeringai, gigi-giginya runcing dan kuning, berlendir. Warisan. Desis makhluk itu. Suaranya membuat kaca jendela bergetar. Sudah waktunya. Serah terima. Tigor terpaku, kakinya lemas. Ia berhadapan langsung dengan begu ganjang peliharaan ayahnya. Dan makhluk itu tidak menginginkan ayahnya lagi. Ia menginginkan tuan baru. Ruangan itu berbau kematian. Bau tanah basah yang baru digali bercampur dengan anyir darah yang menusuk hidung. Tigor berdiri kaku, kakinya seolah dipaku ke lantai kayu. Makhluk itu, begu ganjang, masih mencengkeram leher ayahnya, Amang Hotman, yang kini wajahnya mulai membiru. Lidah makhluk itu menjulur panjang, meneteskan liur hitam ke dahi ayahnya. "Lepaskan dia!" teriak Tigor. Suaranya pecah. Terdengar kerdil di hadapan sosok setinggi atap itu. Makhluk itu tidak menoleh. Ia hanya terkekeh. Suara yang terdengar seperti gesekan batu nisan. Cengkeramannya menguat. Tulang leher ayahnya berbunyi krek. Insting Tigor mengambil alih. Logika dan rasa takutnya padam, digantikan oleh adrenalin murni. Seorang anak yang melihat orang tuanya disakiti. Ia tidak punya senjata. Gagang sapu tadi sudah patah. Tigor teringat kain ulos tua yang membungkus buku harian ayahnya tadi. Kain itu tergeletak di lantai dekat kakinya. Warnanya merah gelap dengan benang emas yang sudah kusam. Ulos Ragidup, simbol kehidupan. Konon, ulos yang ditenun dengan doa nenek moyang memiliki kekuatan untuk menolak bala. Tanpa berpikir panjang, Tigor menyambar kain itu. "Setan, pergi kau dari bapakku!" Tigor menerjang maju. Ia tidak memukul, tapi menyebatkan kain ulos itu sekuat tenaga ke arah lengan makhluk itu. Terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Saat kain ulos itu menyentuh kulit hitam legam sang makhluk, terdengar suara mendesis keras seperti daging yang bertemu besi panas. Asap putih mengepul. Makhluk itu menjerit. Suaranya bukan suara manusia, melainkan lengkingan tinggi yang memecahkan kaca jendela kamar. Cengkeramannya terlepas. Tubuh Amang Hotman jatuh berdebum ke kasur. Makhluk itu mundur,
memegangi lengannya yang berasap. Ia menatap Tigor dengan kebencian yang menyala-nyala di mata kosongnya. Tubuhnya yang jangkung itu meliuk, memendek, lalu melebur menjadi bayangan hitam yang merayap cepat ke celah-celah papan lantai, menghilang ke kegelapan kolong rumah. Napas Tigor memburu. Tangannya gemetar hebat memegang kain ulos itu. Ia menatap sekeliling. Kamar itu berantakan. "Bapak," panggil Tigor, menjatuhkan kain itu dan memeriksa ayahnya. Amang Hotman terbatuk keras, menghirup udara rakus seolah baru ditarik dari dalam air. Lehernya penuh memar ungu, berbentuk jari-jari panjang. "Bodoh," bisik ayahnya serak. Air mata mengalir dari sudut matanya. "Kenapa kau lawan? Dia akan mengingat baumu, Gor. Dia akan mengejarmu." "Diamlah, Pak. Hemat napasmu," kata Tigor tegas, meski tangannya sendiri dingin seperti es. Ia membantu ayahnya duduk, menyandarkannya ke bantal. "Kau sudah baca bukunya?" tanya ayahnya tiba-tiba. Matanya menatap tajam ke arah buku harian yang tergeletak di lantai. Tigor terdiam. Kemarahan yang tadi sempat hilang karena panik, kini kembali merayap. Ia mundur selangkah, menatap ayahnya dengan pandangan nanar. "Sudah," jawab Tigor dingin. "Bapak menukar nyawa Mamak dengan kebun kopi. Bapak membunuh Mamak." Wajah tua itu runtuh. Amang Hotman menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. "Bukan begitu, Gor. Bapak tidak tahu. Sumpah demi Tuhan, Bapak tidak tahu. Harganya semahal itu," isak ayahnya. Datu Mangapul bilang, penjaga itu cuma butuh ayam cemani dan sesajen setahun sekali. Bapak cuma mau kita tidak kelaparan. Bapak cuma mau kau bisa sekolah tinggi, tidak jadi petani miskin seperti Bapak. "Tapi Mama mati, Pak, dan Bapak diam saja," bentak Tigor. "Karena Bapak takut," seru ayahnya, suaranya parau. "Setelah Mamakmu meninggal, makhluk itu datang lagi. Dia bilang, kalau Bapak batalkan perjanjian, dia akan ambil kau. Dia akan ambil satu-satunya anak laki-laki Bapak. Jadi Bapak biarkan dia memakan tondi. Semangat hidup. Bapak pelan-pelan asalkan dia tidak menyentuhmu di Jakarta." Tigor terhenyak. Selama 10 tahun ini, ayahnya tidak menikah lagi. Ayahnya hidup menyendiri, dikucilkan, dituduh memelihara setan, dan membiarkan tubuhnya digerogoti penyakit. Jadi, Bapak sakit ini karena dia lapar, Gor, potong ayahnya. Kontraknya sudah habis. Dia minta tumbal darah lagi. Bapak menolak memberi orang lain. Bapak bilang, "Ambil saja aku." Tapi makhluk itu serakah. Dia tahu Bapak sudah sekarat. Dia tidak mau nyawa tua yang hampir mati. Dia mau yang muda. Dia mau pewaris. Ayahnya menatap Tigor dengan sorot mata penuh penyesalan. "Dia mau kau, Gor. Itulah kenapa Namborutiur menyuruhmu pulang. Bukan untuk merawat Bapak, tapi karena Bapak pikir kalau Bapak mati di depanmu, mungkin ikatan itu putus. Tapi kau malah datang saat dia sedang lapar-laparnya." Tigor merosot duduk di lantai. Lututnya lemas. "Jadi surat itu adalah jebakan?" "Tidak, itu adalah keputusasaan." "Kita harus pergi dari sini, Pak," kata Tigor, mengusap wajahnya kasar. "Kita ke rumah sakit atau ke gereja. Kemana saja asal tidak di sini." "Percuma." Ayahnya menggeleng lemah. "Dia terikat pada darah kita, bukan pada rumah ini. Kemanapun kita lari, dia akan ikut. Bayangannya akan selalu ada di belakangmu." Tiba-tiba, lampu minyak di meja berkedip-kedip. Bersambung